Pilpres Amerika Serikat 2020 yang memenangkan Joe Biden lalu, kepercayaan pemilih Partai Republik di Amerika Serikat terhadap integritas pemilu menurun. Laporan pelecehan dan intimidasi terhadap pemilih dan panitia pemilu bermunculan pada pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Selengkapnya laporan dari jurnalis VOA Randy Wicaksana dari salah satu TPS di Manhattan, New York. Saat ini saya berada di salah satu tempat pemungutan suara di kawasan Manhattan, kota New York dalam rangka pemilihan paruh waktu yang puncaknya berlangsung pada hari Selasa 8 November 2022. Keamanan atau security menjadi salah satu isu yang lebih diwaspadai pada pemilihan kali ini. Salah satu asal muasalnya adalah saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu yang memunculkan gelombang protes dari warga yang mempercayai bahwa hasil pemilihan tersebut adalah tidak akurat. Keraguan atau ketidakpercayaan tersebut ternyata masih bermunculan sampai dengan saat ini. Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Associated Press dan juga NORC Center for Public Affairs Research menyatakan bahwa ada 45% dari pemilih Partai Republik yang tidak mempercayai hasil dari pemilu ini akan akurat. Sementara itu, sebanyak 58% dari para pemilih Partai Republik masih mempercayai bahwa hasil pemilu tahun 2020 lalu yang dimenangkan oleh Presiden Joe Biden adalah hasil yang tidak sah. I've been very concerned about the outcome of the last election. Don't feel like it was accurate or fair. And so I've just been going to commissioner meetings and trying to figure out, how I can get involved and make it as fair as possible. Pemirsa, skeptisisme warga Amerika Serikat terhadap pemilihan paruh waktu diarahkan terhadap beberapa metode atau prosedur pemilihan, mulai dari surat pos atau pemilihan lewat elektronik atau voting machines. Meski sejak pemilu tahun 2016, Kongres telah mengalokasikan dana sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat yang disebarkan kepada seluruh negara bagian di Amerika Serikat untuk memperkuat kapabilitas ketahanan siber mereka untuk mencegah adanya aksi hacking dari pihak ketiga saat pemilihan dilakukan. Namun nampaknya upaya ini masih belum cukup untuk membuat kepercayaan masyarakat Amerika Serikat terhadap keabsahan atau legitimasi dari sistem voting secara elektronik ini. I just have no faith in our current voting machines because I don't trust or believe in anything that we don't have complete and utter transparency to the software and the hardware. Selain keraguan yang bermunculan dari warga AS terhadap pemilihan paruh waktu kali ini, bentuk intimidasi dan juga pelecehan juga menjadi salah satu isu yang cukup muncul ke permukaan pada pemilihan paruh waktu kali ini. Misalnya saja, pada akhir Oktober lalu, ada 2 orang bersenjata yang berkeliaran di sebuah tempat pemungutan suara di Maricopa County, Arizona. Mereka diduga hendak mengintimidasi para pemilih. Bentuk pelecehan dan juga intimidasi tidak hanya ditujukan kepada para calon pemilih saja, bahkan juga ditujukan kepada para pejabat dan juga panitia pemilihan umum. Bentuk pelecehan dan juga intimidasi pun bervariasi, mulai dari pelecehan verbal, pelecehan secara virtual di sosial media mereka masing-masing, hingga ancaman pembunuhan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Fakultas Hukum New York University menyatakan bahwa 1 dari 5 pejabat pemilihan umum menyatakan kemungkinan tidak akan ikut serta kembali dalam pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang. Melaporkan dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA.